Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, ketemu lagi dengan saya Bu Indah Septiani dalam mata pelajaran Sosiologi untuk kelas 11. Masih ya di KD 3.3, perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Setelah pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang diferensi sosial, kemudian stratifikasi sosial. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, di materi terakhir, kita akan mencoba belajar bersama tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang diferensiasi, yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sejajar. Dan stratifikasi, yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam struktur-struktur yang berjenjang atau hierarkis seperti piramida. Nah, sekarang juga terkait dengan mobilitas sosial. Kemudian, apa itu mobilitas sosial? Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan mobilitas sosial ketika disandingkan dengan materi diferensiasi dan stratifikasi sosial? Gerak sosial atau mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bisa dipahami ya. Jadi, ibaratnya kalau dalam stratifikasi itu ada piramida sosial, ada piramida itu ya. Jadi bisa bergerak dari kepala sekolah menjadi guru atau sebaliknya guru naik menjadi kepala sekolah. Nah, itu adalah mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong mobilitas sosial ada 6. Yang pertama adalah status sosial. Jadi, orang itu ingin memperbaiki hidupnya atau ingin berpindah statusnya itu juga dikarenakan status sosial. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi. Yang ketiga adalah situasi politik yang mengharuskan dia harus bergerak atau berpindah. Kemudian yang keempat pertambahan penduduk. Kemudian yang kelima keinginan melihat daerah lain. Misalnya pemuda-pemuda yang ada di desa itu ke kota, urbanisasi ke kota gitu ya. Jadi mencari pekerjaan di Jakarta agar di sana bisa melihat kondisi lapangan pekerjaan yang sangat luas di Jakarta dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kemudahan akses pendidikan. Nah, bentuk mobilitas sosial sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas horizontal, kemudian yang kedua mobilitas geografis, dan yang ketiga adalah mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal atau mobilitas yang setara. Menurut Suryono Sukanto, pengertian dari mobilitas horizontal adalah sebagai bentuk mobilitas sosial yang memungkinkan terjadinya perpindahan suatu individu maupun kelompok lain yang sederajat. Bentuk mobilitas sosial horizontal juga dapat dikatakan sebagai sebuah perpindahan status sosial seseorang maupun kelompok masyarakat secara datar dalam sebuah lapisan atau status sosial yang sama. Nah, ini mobilitas sosial horizontal, jadi perpindahan secara sederajat. Misal, Pak Eri Satria, ini kepala sekolah SMA Negeri 28 Jakarta pada tahun 2019. Kemudian berpindah menjadi kepala SMA Negeri 8 Jakarta di tahun 2020. Ini namanya mobilitas horizontal. Seperti itu ya, misalnya saat ini saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Gringsing. Kemudian beberapa tahun kemudian saya pindah di SMA 1 Kendal atau SMA Batang. Nah, itu juga dinamakan mobilitas horizontal. Selanjutnya, mobilitas geografis, ya kan? Nah, itu bisa berupa emigrasi, urbanisasi dari desa ke kota, ruralisasi, dan transmigrasi. Kemudian, mobilitas vertikal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu vertikal naik, kemudian vertikal turun. Vertikal naik itu misalnya dulu miskin, kemudian setelah bekerja keras, setelah banting tulang, kemudian dia statusnya naik menjadi
kaya. Nah, itu vertikal naik. Vertikal turun sebaliknya. Jadi dari orang kaya, kemudian dia bangkrut, turun menjadi orang miskin, itu vertikal turun. Kemudian kategori yang kedua adalah mobilitas vertikal antar generasi dan intragenerasi. Nah, jelaskan ya, untuk antar generasi itu mobilitas yang terjadi antar beberapa generasi. Jadi misalnya bapaknya itu dulu pengusaha yang sukses. Nah, kemudian anaknya dia kurang beruntung. Dia hanya menjadi seorang pengangguran seperti itu. Itu mobilitas antar generasi turun. Kemudian mobilitas intergenerasi itu mobilitas yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Jadi misalnya Andi dulu dia seorang buruh tani, kemudian 5 tahun lagi setelah kerja keras ya kan dia sudah bisa membeli beberapa sawah, sehingga dia mengalami mobilitas intragenerasi naik. Kita berlanjut pada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama. Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan status sosial. Berikut ini beberapa contohnya. Perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam berada di pemerintahan sebagai penguasa. Namun, setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Lanjut, kemudian faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan. Misalnya, anggota DPR dibatasi hanya 500 orang. Lanjut. Faktor penghambat mobilitas sosial yang ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak itu belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Jika proses sosialisasi ini berjalan baik, maka pola-pola perilaku, cara pandang, dan persepsi akan tertanam dengan sangat kuat, sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut kelas sosial lainnya. Yang keempat adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Sebagai contoh, Ananda memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai. Kemudian, faktor penghambat yang kelima adalah perbedaan jenis kelamin atau gender. Sifat ya, perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa bahwa perannya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang umum yang ada pada masyarakatnya. Kemudian kita beranjak pada saluran mobilitas sosial. Jadi seseorang itu bisa naik atau turun ke satu sosial yang lain itu bisa melalui saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Jadi dengan menjadi anggota angkatan bersenjata itu juga bisa menaikkan derajatnya. Kemudian yang kedua pendidikan, jelas ya. Jadi lulusan SD, SMP, SMA itu bisa meningkatkan status sosialnya. Kemudian perkawinan dengan menikah dengan orang yang lebih kaya itu juga bisa mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Kemudian organisasi ekonomi seperti ikut koperasi, kemudian organisasi politik seperti partai, kemudian yang terakhir adalah organisasi keahlian atau profesi seperti PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Guru Indonesia. Nah, itu adalah saluran-saluran dalam mobilitas sosial. Nah, demikian anak-anak materi kita pertemuan ke-6 masih dalam KD 3.3 perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.